Good morning, everyone. Hopefully, this morning brings blessing to all of us. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang lebih indah, berarti, dan bermanfaat bagi kita semua ya. Thank you untuk perkuliahannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit atau banyak bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa semua ya. Oke, topik kita pada pagi hari ini mengenai ya estimation of the mean and proportion. Ya, estimasi. Kalau kita ambil dalam kosakata yang sederhana, yaitu estimasi ya. Jadi kalau estimasi itu adalah sebuah perkiraan ya. Nah, perkiraan yang bagaimana? Perkiraan dari apa gitu? Perkiraan the mean, berarti rata-rata ya. Rata-rata yang mana rata-rata ini kalau kita ambil dalam bahasa statistik berarti ada kumpulan data ya, kumpulan data yang akan kita olah sehingga dalam rata-rata ini ada proporsinya. Berarti ada proporsi yang harus kita pilih. Oke. Sehingga kalau kita ambil dalam topik kita hari ini ya, pada topik kita hari ini berbicara mengenai bagaimana menentukan estimasinya ya. Sekarang kita lihat estimasi, estimation, point estimate, and interval estimate ya. Oke. Estimation and introduction ya. Jadi estimation itu is a procedure by which a numerical value or values are assigned to population parameter based on the information collected from a sample. Jadi pada dasarnya estimasi itu juga mempunyai atau tetap bicara mengenai angka-angka ya, angka-angka yang mana angka-angka ini yang akan diambil untuk kita hitung ya. Apakah nilai-nilai atau data yang kita dapatkan ya, data yang kita dapatkan melalui apa? Sampel yang kita ambil. Nah, sehingga dalam penugasan, jadi kalau dalam definition ya, estimation the assignment of value. Jadi ada penugas, nilai penugasan untuk sebuah populasi ya, parameternya. Jadi parameter populasi untuk dari nilai dan corresponding sampel statistik is collect estimation ya. Jadi ada yang disebut dengan parameter populasinya ya. Jadi kita untuk mengambil populasi itu juga harus memiliki nilai yang tepat. Jadi bukan berarti asal-asalan bahasanya ya, asal-asalan untuk menentukan populasi. Misalkan saya mau mengambil contoh data tingkat keberhasilan atau tingkat pendapatan penduduk ya. Maka data ini juga harus idealnya data ini juga harus punya parameter yang jelas ya. Maksudnya parameter itu harus jelas input data yang bagaimana yang harus saya ambil supaya dalam proses penelitian tidak terjadi
pencilan-pencilan data atau terjadinya margin error yang sangat tinggi, ya. Nah, jadi untuk itu dalam proses itu kita punya standar. Standar inilah yang kita tentukan untuk melihat apakah data yang kita ambil dari populasi itu memiliki nilai yang sudah diinginkan. Ya. Makanya dalam definisi ini dikatakan penetapan nilai ke parameter populasi berdasarkan nilai statistik sampel yang sesuai. Jadi kalau kita mau ngambil datanya itu mengenai tingkat pendapatan penduduk, maka dalam proses ini yang perlu kita ambil adalah kita ukur itu adalah data tingkat pendapatan. Jangan melenceng, jangan datanya itu data diambil dengan tingkat-tingkatan yang lain atau tadi tingkat pendapatan atau diambil dengan tingkat pengeluaran. Itu jauh berbeda. Maka harus ada standar parameternya ya yang kita gunakan. Baik. In inferential statistic, mu is called the true population mean and p is called the true population proportion. Nah, jadi mu di sini kita sebutlah dia sebagai populasi rata-rata ya, dan p di sini kita sebut sebagai populasi proportion. Jadi ada populasi rata-rata, ada populasi proporsi. Jadi populasi rata-rata ini berbeda dengan populasi proporsi. Oke, baik, kita lanjut. The following are a few example of estimation. Ya. Oke. The following are a few example of estimation. Ya. An auto company may want to estimate the meaningful consumption for a particular model of a car. A manager, jadi ini menceritakan bagaimana contoh ini bisa kita terapkan dalam sebuah rule atau model sebuah mobil ya. Seorang manajer ingin melihat estimasi nilai average ya, time taken by new employer to learn a job. The US Consensus Bureau may want to find the mean housing expenditure per month incurred by household, and the association of a colleague husband. Jadi, may want to find the population or percentage of a husband who are alcoholic. Ya, jadi ini melihat seberapa besar tingkatan ya, tingkatan seseorang pengkonsumsi ya. Alkoholik itu alkohol. Jadi orang dalam penentuan ini dalam asosiasi ini untuk mengetahui berapa besar nilai mean housing expenditure setiap bulan ya by household. Oke, baik. Sebagai sampel, baik, saya next saja. Oke. Untuk membedakan estimasi and estimate and estimator. Nah, jadi apa beda estimate dan estimator? Ya, kadang mungkin kita anggap sama ya, tapi ini pasti berbeda. Hanya penentuannya ini ya, penentuan dari kalau tata bahasanya kan
estimate itu adalah penaksiran, ya kan? Nah, jadi kalau diambil lagi bahasa ya estimator itu juga penaksiran, tapi kan dalam bahasa statistik itu juga berbeda. The values estimate to a population parameter based on the value of a sample statistic is called estimate. Nah, jadi ini beda. Jadi the value estimate to a population parameter based on the value of a sample statistic. Nah, jadi itu yang kita sebut estimate. Jadi ada sampel statistiknya di situ. Sementara sampel statistik used digunakan ya. Jadi kalau tadi nilai dari sampel statistik itu disebut estimate. The sample statistic used, jadi sudah digunakan to estimate a population parameter, itu yang kita sebut estimator. Oke, baik. The estimation procedure involves the following step. Jadi step 1, select a sample. Step 2, collect the record information from the member of the sample. Step 3, calculate, hitung the value of the sample statistik. Kita menghitung nilai dari sampel statistiknya. And step 4, assign values to the corresponding population parameter. Okay, remember the procedure to be learned in this chapter. Assume the sample taken is a simple random sample. Jadi the prosedurnya ini atau prosedur ini pada asumsi yang ada pada chapter ini, sampel taken itu adalah sebuah sampel random ya, yang simple. Jadi sampel random yang simple. If this sample is not a simple random sample, so the taken procedure to be used to estimate a population mean or proportion become more complex. So the procedure are outside the scope of this book. Oke, baik. Jadi itu adalah step by step yang kita gunakan dalam menentukan estimasi prosedur. Jadi prosedur estimasinya seperti itu. Baik, kita lanjut. Point and interval estimate. Jadi poinnya di mana, estimate-nya di mana gitu. Jadi a point estimate, if we select a sample and compute the value, the sample statistic for this sample, then this value give the point estimate of the corresponding population parameter. Point definitionnya, point estimate, the value ya, the value of a sample statistic then is used to estimate a population parameter is called a point estimate. Nah, jadi value of a sample statistic. Jadi kalau kita bicara nilai dari sampel statistik ya. Oke. Nah, nilai dari sampel statistik itu yang sudah digunakan untuk estimasi populasi parameter, inilah yang disebut dengan point estimate. Oke. Thus the value compute for the sample mean X bar ya, from a sample is a point estimate of the corresponding population mean ya. Jadi ini juga ini disebut dengan X bar, mean atau rata-rata, dan mu ini juga disebut rata-rata. Tapi bedanya di sini kalau dia rata-ratanya, misalkan rata-rata pada mu yang di sini ya, ini lebih kepada rata-rata hitung ya. Jadi kalau kita ambil sebagai contoh, misalkan ya, jadi kalau X bar
Ya. X bar itu X rata-rata atau ini rata-rata juga, atau yang disebut dengan min, ya kan? Nah, yang ini X bar ini lebih kepada rata-rata nilai ya, rata nilai ya. Jadi rata-rata nilai itu bagaimana? Misalkan datanya ini ya, ini data, oke, ini frekuensi ya. Datanya 2, 3, 5, 6, 7 ya. 4, 2, 1, 3, 2. Nah, ini kita sigmakan atau jumlahkan. Ini jumlahnya 4, 6, 7, 10, 12. Oke. Nah, jadi untuk mencari nilai rata-rata ini, kita gunakan FI kali XI. Ini XI-nya, atau data ini disebut juga dengan XI. Ini kalau datanya tunggal, berarti 8, 6, 5, 18, 14 ya. Oke. 8, 10, tambah 8 kali 2, 16, 26, tambah 5, 31. Oke, 51. Maka X bar, nah nih X bar yang kita gunakan di sini adalah sigma FI kali XI per sigma FI. Ini kan untuk mencari rumus rata-ratanya nih. Berarti 51 per 12 ya. 51 oke, berarti sekitar 4,25 ya. Oke. Ini rata-rata, rata-rata juga, tapi kita sering menyebut mu ini juga rata-rata ya. Ini rata-rata, tapi ini lebih kepada rata-rata hitung. Nah, lebih kepada rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu bagaimana? Misalkan rata-rata jumlah pemakaian sepeda motor setiap bulan 14.000 unit, ya kan? Nah, ini sudah masuk dalam kategori rata-rata hitung. Nah, jadi bukan dia merata-ratakan data lagi, tapi sudah masuk rata-rata hitung yang digunakan untuk suatu kumpulan atau proses kumpulan data. Jadi rata-rata hitung ini sudah dihitung nih rata-ratanya setiap bulan. Berarti setiap bulan itu kan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke bulan 12, nah sudah dihitungnya. Nah ini sudah masuk, inilah rata-rata hitung. Jadi agak berbeda dengan rata-rata X bar tadi. X bar tadi ini kan datanya belum kita hitung gitu, tapi harus kita hitung lagi. Tapi kalau yang ini sudah dihitung, nah itu bedanya. Membedakan di situ. Jadi beda-beda tipis saja ya. Oke, next. Oke. Baik. Oke. For the example mentioned earlier, suppose the consensus. Oke, next. Kita lanjut saja. Ya. Oke. An interval estimate. Jadi in the case of interval estimate, jadi instead of assigning a single value to a population parameter, an interval is constructed around the point estimate, and a probabilistic statement. The interval contains the corresponding population parameter is made. Jadi itu menyimpulkannya ya. Interval estimate is disebut juga sebagai interval yang mengkonstruksi around the point estimate ya, and is
state the interval is likely to contain the correspondence parameter. Okay. For example, about the mean hosting expense. Okay, ini sebagai example-nya. Okay. Next. The question areas, ya. Oke, sebentar. Okay. The question is, what number shall we subtract from at the point estimate. Jadi ini dari kurva ini bisa kita lihat ini adalah sebagai rata-ratanya dan ini rata-rata hitungnya. Jadi pada gambar interval estimasi ini, oke, berarti dapat disimpulkan the standard deviasi alpha x bar of the sample mean x bar, the level confidence to be attached to the interval. Okay, first the standard deviation of x, the greater is the number subtract from add to the point estimate. Okay, thus it is efficient that if the range over which x bar can assume value is large. Okay, baik, nilainya value-nya atau nilainya itu lebih besar dan intervalnya juga memiliki konsistensi around x bar must whether to include mu. Oke. Baik, next. Confidence level and confidence interval. Jadi ada namanya confidence level and confidence interval. What is the baik? Each interval is confidence with regard to a given confidence level and is called a confidence interval. The confidence interval is giving us a point estimate plus minus margin of error, ya. Point estimate plus minusnya margin of error. Okay. The confidence level associated with a confidence interval state. How much confidence do we have that this interval contains the true population parameter? The confidence level is denoted by one atau ya minus alpha. Jadi atau 1 dikurang alpha kali 100%. Jadi ini untuk menentukan confidence level is denoted by 1 dikurang alpha kali 100%, ya. The confidence level is denoted by 1 minus alpha cross 100%, di mana alfanya adalah Greek letter alpha, ya. Jadi di mana alpha itu sebagai Greek letter alpha, ya. Ketika extract as probability, it is called to confidence constraint and is denoted by 1 minus alpha. In
phasing. Jadi sebagai catatannya, significant level ini adalah sebagai phasing node that alpha is called, ya kan? Jadi sebagaimana juga dibahas untuk detailnya ini pada chapter 9. Ya, pada chapter 9 nanti next week. Oke, baik. Oke. Nah, ini untuk teman-teman nanti bisa melihat bagaimana cara menentukan konsep dan prosedurnya ya. Ya, oke. Untuk menentukan konsep dan prosedurnya, teman-teman coba bahas nanti soal ini. Sekarang kita lihat bagaimana estimasi dari populasi min di mana alfa yang ingin kita kita next dulu. Oke, kita balik lagi. Ya, ini beda ya. Sekarang kita lihat, jadi case-nya di sini yang perlu kita lihat adalah estimasi populasi rata-rata, tetanya yang kita ketahui. Tadi alfa ini teta. Jadi pada sesi example untuk mengetahui bagaimana konstruksi dari confidence interval untuk populasi rata-rata mu di mana populasi standar deviasinya. Jadi theta itu adalah standar deviasi yang sudah kita ketahui, is known ya. Jadi ada 3 case yang harus dilakukan yang untuk melakukannya. Yang pertama, if the following 3 condition are fulfilled. Jadi case-nya ini step 1-nya adalah bagaimana standar populasi deviasi itu tetanya atau standar deviasinya harus kita ketahui ya. Yang kedua, sampelnya besar sampelnya itu kecil ya, atau lebih kecil lah ya. Di mana sampelnya itu ya jumlahnya n-nya itu lebih kecil dari 30. Ya. Oke. Baik. Maka yang ketiga itu populasinya itu dari which the sample is selected is normally distribute. Jadi 3 case atau 3 step ini yang akan digunakan ya untuk pada case utama tuh ya, pada case utama. Jadi syaratnya itu standar deviasinya harus diketahui, baru sampelnya juga kecil. Jadi ya lebih kecil dari 30 lah n-nya. Jadi sampelnya itu lebih kecil dari 30. Ya, bahkan tidak sampai 30, itu n lebih kecil 30, bukan n sama dengan 30 ya. Oke, baik. Case 2, if the following 2 condition are fulfilled. Yang pertama, the population standard deviation is known, okay. The sample size is large. Jadi sample size-nya juga lebih besar, n lebih besar sama dengan 30. Berarti dia lebih di atas 30 lah, oke. Case yang ketiga, if the following 3 conditions are fulfilled, step 1-nya, the population standard deviation theta is known, diketahui standar deviasinya. Sample size-nya is small. Nah, sample size juga harus lebih kecil, 30. Dan the population from which the sample is selected is not normally distributed, or its distribution is known. Or its distribution is unknown. Okay, next. We use non-parametric method to make the confidence interval for mu. Jadi pada konteks ini intervalnya itu untuk rata-rata hitung ya. Oke. Such procedure are considered in chapter
Bapak minggu lagi nih chapter 15. Oke, tapi nanti kita lihat ya pada chapter 15. Oke, baik. Pada chart ya, atau the following chart summarize the above three case. Jadi alfanya, tetanya diketahui. Untuk tetanya harus diketahui. Jadi ada case pertama, case kedua, case ketiga. Case pertama dan case kedua itu use the normal distribution to estimate mu. Case yang ketiga itu use non-parametric method to estimate. Ini non-parametric, tapi ini distribusi normal, ya. Distribusi normal ini non-parametric. Baik. Oke, next margin error ya. Margin of error, the margin of error for the estimate for mu denoted by A error is the quantity that is subtract from and add to the value of x bar to obtain a confidence interval for mu. Terus E sama dengan Z kali theta kali X bar. Oke, baik. Oke, ini step by step-nya yang harus dilakukan ya. Bagaimana dia bisa dikatakan error, nanti teman-teman bisa baca. Oke, ini contohnya, teman-teman bisa ikutin contoh ini. Baik. Oke. Ya, saya lanjut saja nih. Oke. Confidence level, oke. Sampel, interval, baik. Determining the sample size, oke. Ya. Oke, baik. Case-nya sama nih yang tadi. Oke, baik. Kalau yang ini sama ya. Bedanya di sini nanti tadi kalau estimasi populasi minnya taunya diketahui, ini tau not known. Jadi taunya tidak diketahui. Jadi case utamanya juga populasinya ini yang diganti, taunya tidak diketahui, lebih kecil 30, populasinya sampel is normally distributed. Yang case keduanya tidak diketahui juga, taunya lebih besar sama dengan 30 N-nya. Yang ini juga tidak diketahui, N lebih kecil 30. Oke, ini untuk tahu tidak diketahui. Baik, the T distribution. Oke. The T distribution was followed by way as just in 1908 dipublikasikan. Oke, ini penjelasannya. Baik. Saya lanjut saja. Baik, di sini. The T distribution is a specific type untuk, jadi gini, T distribusi ini adalah spesifik of Bell-Savage distribution with a lower height and a wider spread than the standard normal distribution. As the sample size become large, the T distribution approach the standard normal distribution. Jadi the T distribusi ini has only one parameter, jadi disebut sebagai degree of freedom, ya. Degrees of freedom, di mana rata-rata T distribusi ini is equal to 0, and its standard deviasinya adalah akar dari DF per DF kurang 2. Jadi itu mengenai distribusi T distribusi ya. Oke, sebentar.
Baik. Ini pada figur 85 ya. The standard ini kurvanya, menjelaskan kurvanya. Oke, saya next saja. Saya pikir ya ada yang sulit di topik atau chapter ini. Oke, confidence interval for using the distribution. Jadi kita gunakan ini confidence intervalnya di mana rumusnya X bar sama dengan S per akar N. Oke. Oke, ada contohnya, teman-teman bisa gunakan. Baik. Oke. Oke, sudah di akhir saya pikir sudah. Oke, ini untuk estimasi populasi yang sampelnya kecil ya. Ada persoalan ini. Oke, ya, saya pikir sudah ya nggak ada materinya singkat pada chapter ini, jadi tidak terlalu ya sudah selesai nih chapter 8. Baik. Oke, untuk di chapter 8 topiknya itu teman-teman nanti bisa menyelesaikan untuk memahaminya ya. Ini ada chapter pada chapter 8 ini ada soal, ada latihan ya. Oke, nanti kerjakan latihan ini halaman 388 ya. Nomor 8.68 sampai 8.81. Oke. Sama seperti minggu lalu, nomor NIM-nya atau NPM ganjil akan menyelesaikan soal yang NPM-nya ganjil akan menyelesaikan soal ganjil, NPM-nya genap akan juga menyelesaikan soal genap. Oke, baik. Kalau 0 di belakangnya itu masuk ganjil atau masuk genap. Ya, 80 misalnya, 80 bagi 2, 40. Ya, 40 bagi 2 lagi misalkan. Nah, itu masuk genap ya. Oke, itu aja. Thank you for attention. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sukses selalu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman siswa semua. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat pagi semua.